Monday Morning Motivation, dan kali ini kita ketemu di session yang kedua. Yes. Di pertemuan pertama, Pak Darmadi sudah sharing ke kita mengenai dua jenis mindset ya. Waktu itu Pak Darmadi katakan fixed mindset and growth mindset. Dan di session kedua ini kita akan discuss masih berhubungan dengan mindset, akan tetapi ini sedikit berbeda nih Pak ya. Mengenai persepsi ya, kurang lebih seperti itu Pak Darmadi. Iya. Ya, boleh silakan Pak. Ya, waktu sesi pertama kita ngomong mengenai fix dengan growth mindset, itu membedakan antara dua jenis mindset yang berbeda. Ya. Nah, kita masuk ke fase yang lebih dalam lagi, bahwa di dalam mindset ada sebuah unsur kekuatan yang namanya persepsi. Nah, manusia juga dibedakan dalam dua persepsi, dua kutub yang berbeda. Ya. Ya, dan persepsi inilah yang membuat orang bisa sukses, orang bisa gagal, orang bisa mengambil tindakan, orang pasif diam. Nah, seperti begitu Pak David. Nah, teman-teman, saya punya pertanyaan buat Pak Darmadi nih. Karena Pak Darmadi tadi mention mengenai perception, gitu kan? Pak Dar, kalau saya tampilkan sebuah gambar seperti ini, Pak Dar. Nah, boleh Pak Darmadi kasih komen nih, Pak? Ya, teman-teman juga bisa lihat gambar seperti ini. Dari sebuah gambar yang sama, nanti akan timbul dua kubu yang berbeda. Kubu pertama adalah orang ketika melihat gelas seperti ini, dia akan bilang, ini adalah gelas yang setengah kosong Pak David. Yes. Ya, kalau kita lihat secara kasat mata juga ini adalah gelas setengah kosong. Nggak salah Pak David. Salah. Ya. Namun ada kubu yang lain ketika melihat gelas ini, dia akan mengatakan ini gelas setengah terisi. Dan juga nggak salah gitu. Dua-duanya nggak salah. Dua-duanya nggak salah. Namun dua orang tipe ini adalah tipe yang berbeda. Kenapa Pak David? Ketika seseorang berkata ini gelas setengah kosong, yang dia fokus adalah kekosongannya itu. Ya. Oke? Oke. Sedangkan orang kedua tadi, dia bilang setengah isi. Setengahnya sama loh. Jadi setengah ini kita bisa eliminir. Yes. Bahwa setengah ini memang benar, faktanya setengah. Tapi yang satu setengahnya terisi, yang satu setengahnya kosong. Nah, kalau orang yang punya persepsi melihat kekosongan, ya, kira-kira orang lebih positif mana? Melihat sesuatu yang kosong atau sesuatu yang terisi? Isi dong. Isi. Yes. Nah, kalau orang hanya melihat setengah kosong, dia tuh berpikir lebih negatif. Aduh, hanya setengah kosong gitu. Nah, ini yang kita sebutkan persepsi yang mengakibatkan seseorang itu yang namanya pesimis. Iya. Menarik banget. Nah, Dan satu lagi, orang yang melihat ini setengah terisi, udah setengah loh, otaknya kan terisi nih, kan baru setengah. Jadi akan diisi lebih full. Jadi setengah terisi akan jadi full. Jadi ini yang kita katakan orang optimis. Nah, karena Pak Darmadi sudah singgung nih, optimis, pesimis. Langsung kita masuk Pak. Iya. Apa bedanya nih? Optimis versus pesimis? Nah, optimis selalu fokus terhadap apa yang ada. Yes. Pesimis selalu fokus terhadap apa yang tidak ada. Oke. Nah, langsung kita lihat orang-orang optimis adalah tipikal orang yang bersyukur. Ya, makanya kita banyak ketemu orang, walaupun kondisinya nggak baik, dia masih bisa bersyukur Pak. Karena dia masih melihat ada hal yang lebih baik yang bisa dia kerjakan. Tapi kalau orang pesimis, karena dia tidak bersyukur, apa yang dia lakukan? Dia komplain. Dia mulai menyalahkan orang lain. Blaming, ini Yes. berbahaya sekali. Berbahaya. Dan ketika dia memindahkan tanggung jawab untuk perubahan itu ke tangan orang lain, atau ke kondisi market yang lain, dia kerjanya apa? Nunggu. Dia kerjanya pasif. Kerjanya apa? Ngomel. Dan apakah hidupnya bisa berubah? Nggak akan. Makanya Pak David, saya kemarin cerita, ada teman gitu ya. Ya. Dia kasih jalan mobil, saya ikut dengan dia gitu ya. Kemudian mobilnya disalip Pak. Oke. Mobilnya disalip dengan mobil yang lebih kencang. Kemudian yang mobil itu kemudian kabur gitu ya. Nah, setelah mobil itu kabur dan dia kaget, dia mulai marah Pak. Kesel Dia mulai sumpah serapah keluar dari mulutnya. Dan saya ada di dalam mobil itu. Oke. Kemudian setelah dia sumpah serapah begitu lama, akhirnya saya menghentikan dia. Saya bilang, tunggu sebentar. Kamu sumpahin saya atau orang yang nyalip kamu? Oh, aku sumpahin orang yang nyalip kamu. Tapi saya komplain. Kenapa Pak? Karena orang yang nyalip dia sudah nggak dengar komplainnya dia nih Pak. Iya. Yang dengar sumpah serapahnya siapa Pak? Ya, Saya nggak ada hubungannya gitu. Yes, Jadi yes. saya bilang, yang mendengar sumpah serapah kamu tuh kamu dan saya. Kamu merusakin kita berdua. Padahal orang yang mestinya dapat sumpah serapah itu udah kabur. Nah, orang seperti begini nih Pak. Jadi orang-orang ini nge-blame, dan blame itu bisa seperti kayak begitu. Nah, jadi optimis dan pesimis juga ini menjadi sebuah trigger, Pak. Trigger. Dan banyak orang suka tanya saya, Pak, kalau begitu apakah semua orang yang optimis adalah orang yang sukses? Nah, itu pertanyaan saya. Dan apakah semua orang pesimis adalah orang yang gak sukses? Nah, gimana tuh? Menarik. Saya juga nggak tahu jawabannya. Saya hanya mau kasih tahu Pak David, saya punya pengalaman bertemu seorang, mungkin seorang parubaya
dia jualan grosiran di Mangga 2. Pak, bisnisnya sukses minta ampun Pak. Walaupun kiosnya kecil Pak, rumahnya di Pantai Mutiara gede minta ampun Pak. Tapi Bapak jangan pikir orang sekaya dia itu selalu positif dan semangat, happy, optimis Pak. Dia tuh kerjanya ngeluh-ngeluh Pak. Karyawan dimarahin ya. Tapi dia omsetnya gede Pak. Nah kadang-kadang ada yang nanya sama saya, lah ini kan orang pesimis yang suka marah-marah, ngeblame orang, kok bisa sukses? Nah jadi saya bilang hati-hati nih ya teman-teman. Tapi cerita yang lainnya ada lagi Pak. Ada marketing yang setiap kali ikut training kita, apa kabar? Luar biasa, semangat, double semangat. Keluarnya ya kayak begitu-begitu juga Pak. Jadi optimis pesimis ini hati-hati nih Pak. Karena ada satu unsur yang kita belum bahas. Di tengah-tengah antara optimis dengan pesimis Pak, ada yang namanya realis Pak. Nah, itu dia. Yang tadi teman-teman yang semangat itu tiap hari itu adalah orang optimis tapi tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Walaupun dia semangat, tapi tindakannya nggak mengikuti semangatnya dia. Keluar udah seperti balon yang ditiup, kemudian ujungnya nggak diikat. Tapi ada orang pesimis. Dia melihat keadaan tough, susah. Dia komplain, nggak apa-apa komplain, tapi dia mengambil tindakan. Karena dia realis. Dia realis. Jadi lebih baik menjadi seorang pesimis realis dibandingkan optimis yang tidak realistis. Ya, jadi kita jangan nyalain orang pesimis juga. Namun sangat baik kalau orang-orang pesimis itu setelah berubah menjadi realis, dia kemudian menjadi optimis. Betul banget. Ya kan? Dan itu akan menjadi level yang lebih baik lagi. Bayangin Pak, kalau pemilik toko yang di Mangga 2 tadi, dia mengganti sifatnya lebih optimis. Dia udah kaya Pak, dia udah sukses. Tambah dahsyat. Bahkan mikir, karyawan saya nih ikut saya udah 10 tahun nih, kok kayak begini doang hidupnya nih. Kenapa dia hidupnya tidak saya lebih baikkan? Sehingga karyawannya thank you sama dia, hatinya menjadi happy. Rasa syukur karyawannya tinggi, dia menjadi happy, dia merasa berguna jadi manusia. Jangan-jangan itu menjadi seorang yang punya level yang lebih tinggi loh Pak dibandingkan sekarang. Punya harta tapi nggak pernah bisa nikmatin, nggak pernah bersyukur gitu. Jadi Pak Darmadi, jadi pesimis yang realis itu aja bisa hebat tuh ya. Pesimis yang realis dan lebih bagus lagi kalau dia bisa jadi optimis. Nah, apalagi kalau dia optimis. Dan satu lagi, optimis jangan terlalu optimis kalau tidak realis. Optimis itu mesti ngimbangin dengan realis. Kalau market kemarin 2 tahun lalu ada COVID, ya ada pandemi. Walaupun seoptimis Anda apapun, Anda juga harus jadi realistis. Market berubah, Anda mesti tenang dikit. Apa yang mesti Anda ubah, ya kan? Optimis tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah Anda adalah tindakan Anda. Wow. Keren banget nih. Jadi kita ngomongin perception ya Pak Darmadi. Dan tadi optimis, pesimis. Tadi Pak Darmadi juga katakan kalau optimis ini cara pandang persepsinya beda nih. Nah kita lihat Pak. Di sini Pak Darmadi katakan nih teman-teman. Jadi, ini menarik sekali karena tadi saya sudah katakan bahwa optimis itu fokus apa yang ada. Kalau pesimis fokus apa yang tidak ada. Nah kalau di sini kan dikatakan bahwa seorang optimis melihat kesempatan di dalam kesulitan. Berarti kesulitan itu memang ada, Pak. Dia realis. Dia realis. Kesulitan itu ada. Tapi di balik kesulitan itu seringkali selalu ada kesempatan. Nah, jadi dia mempunyai opsi, tidak berhenti hanya komplain bahwa hidup ini sulit gitu. Tapi dia mencari terobosan. Ambil contoh, Pak. 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan pemilik salah satu toko kacamata terbesar di Indonesia. Punya 117 toko di seluruh Indonesia. Kemudian saya melihat kondisi COVID seperti begini, saya tanya, market kacamata seperti apa sih saat ini? Jawaban yang membuat saya kaget adalah dia bilang market kacamata saat ini luar biasa bagus. Saya bilang, kenapa? Bukankah sekarang orang penjualan online banyak yang memangkas orang-orang yang datang ke toko di mall? Dia bilang, iya, memang itu iya, kita pahami, tapi jangan salah. Sekarang semua orang pegang gadget. Mau orang tua, anak kecil pegang gadget. Matanya pada rusak semua. Iya kan ya? Jadi mau nggak mau kacamata itu tetap ada. Nah, yang di online itu mereka harus hati-hati karena mereka kan mesti ukur kacamatanya berapa tebelnya dan segala ya, minusnya berapa. Banyak orang nggak berani kayak begitu. Mungkin mereka beli gagangnya, tetapi masih tetap membutuhkan toko kacamata. Dan yang menarik bagi saya, tiba-tiba ada satu hal yang dia menarik. Dia bilang, Pak Dar, tahu nggak Pak, kacamata sekarang ada tipe baru Pak yang ditawarkan lagi rame. Saya bilang, apa? Cocok untuk Pak Dar. Wah, dia bahkan jualan sama saya. Waktu itu kita ngobrol pakai masker, Pak. Saya pakai masker, dan orang kacamata kalau pakai masker tuh masalahnya apa dengan kacamatanya? Berembun ya. Berembun, dan ini mengganggu kan? Sangat mengganggu. Dan dia jual lensa yang anti embun, Pak. Nah, artinya ini kan kesulitan kan sebenarnya COVID jual kacamata. Tapi dia lihat ada kesempatan nih. Kayaknya orang butuh ya kacamata yang anti embun. Dan dia bilang marketnya bagus. Luar biasa, itu orang optimis. Nah, mari kita lihat pesimis. Apa yang dikatakan pesimis? Pesimis bahkan
melihat kesulitan dari setiap kesempatan. Ini lucu juga. Jadi kesempatan itu ada, kesempatan udah ada, tapi dia fokus terhadap yang kesulitan. Mama nih, Pak David masakin ikan untuk anaknya. Dek, ini makan ikan, ikannya gede, enak dagingnya. Tapi kan ada tulangnya di dalam. Ada durinya banyak. Ada durinya banyak. Lah dia fokus dagingnya, lebih banyak tulang atau daging nggak sih Pak di dalam? Dagingnya. Nah kenapa dia ngeliat tulangnya itu Pak? Karena pesimis. Kira-kira dia bisa enjoy nggak makan ikan itu? Nggak bisa. Oh, iya kan jadi, ya. jadi teman-teman menarik ya. Jadi orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan. Iya. Ya. Sedangkan orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Itu aja membuat beda loh Pak. Sekarang kita ngomong tahun 2022, tahun ini. Ya. Tahun trennya property growing. Untuk orang-orang ya yang optimis, dia akan mengatakan, wow, keadaan bagus banget nih. Secara realistis bagus nih. Ya, market bagus. Indonesia punya ekonomi bagus ya. Ini properti pasti bagus, batu bara bagus, IHSG bagus. Dia melihat sebuah kondisi seperti begitu, dia langsung tancap gas, Pak. Ya kan? Dia nggak melihat lagi kesulitan. Emangnya kesulitannya nggak ada? Ada. Kesulitan macam-macam. Kompetisi, ya, teknologi, perubahan tetap ada, Pak. Ya. Tapi dia menggunakan informasi yang tadi saya katakan sebagai daya dorong dia untuk mengambil peluang tersebut. Tetapi kalau orang pesimis, 2002 bagus, bilangannya apa? Iya, bagus. Tapi kan di daerah saya nggak bagus, Pak. Mulai excuse keluar. Daerah orang lain bagus, daerah saya nggak bagus. Di kantor saya nggak bagus, Pak. Kantor orang lain bagus, kantor saya nggak bagus. Jadi dia ini membuat dirinya itu mengaminkan dirinya untuk tidak bergerak. Yes. Bahwa bukan salah saya. Makanya ada orang bilang, there is no good market, bad market. Oke. There is only good agent, bad agent. Wow. Market dari dulu bagus, ada juga nggak bagus. Pada waktu market tidak bagus seperti COVID 2 tahun yang lalu, ada marketing yang bisa closing lebih bagus dibandingkan sebelum COVID nggak Pak? Banyak. Nah, ini kan lucu, marketnya nggak bagus loh. Iya. Tapi ada agent perform lebih bagus. Yes. Pada waktu market bagus, ada agent yang tidak perform juga nggak? Oh iya. Banyak juga. Iya. Jadi kembali lagi, ini penting sekali nih Pak. Optimis dan pesimis. Wow, keren banget Pak Darmadi. Jadi teman-teman, kita sudah tahu ya, optimis, pesimis. Jadi posisi kita ada di mana nih? Kita sekarang dapat masukan ya. Kita sekarang sudah lihat tadi ya, optimis, pesimis itu perbedaannya kayak gitu. Nah, gimana caranya mereka bekerja? Iya. Pak Darmadi? Nah, kalau kita lihat slide kita berikutnya Pak David, slide ini adalah hasil dari ringkasan dari buku Martin Seligman ya, yang berjudul Learn Optimism. Bahwa ternyata optimisme itu bisa dipelajari. Jadi sama tadi dengan fixed mindset, yes. Mereka juga bisa berubah jadi growth mindset. Orang-orang optimis juga bisa orang-orang pesimis juga bisa diajak menjadi orang optimis. Nah, kita lihat ya, orang yang optimis ketika keadaan buruk, dia merasa keadaan itu hanya sementara. Ya keadaan COVID 2 tahun kan pasti berlalu, Pak, ya. Jadi dia bilang negative experience itu tidak akan selamanya gitu. Pasti ada waktunya untuk bounce back lagi. Jadi dia bisa mempersiapkan dirinya dengan lebih baik, ya. Nah, tapi kalau orang pesimis lain, COVID 2 tahun dibilang apa? Ini permanen, gak akan selesai nih. Ya memang benar, pandemi berubah jadi endemi. Kehidupan manusia sudah berubah, ya. Tapi cara dia menjelaskan bahwa pengalaman negatif itu tidak akan selesai. Jadi selamanya akan menjadi sulit. Dan dia tidak melihat peluang, dia hanya melihat masalah. Jadi dari cara pandang pertamanya udah kelihatan. Yang optimis merasa sementara, ketika keadaan susah. Kalau yang pesimis mengatakan ini akan selamanya susah. Berarti ini kena juga ke yang fixed mindset yang kita udah bahas. Agak mirip juga memang Pak, masih ada Pak. Karena ini persepsi aja Pak, kalau ini persepsinya. Yang kedua ya, kalau keadaan buruk ya, orang optimis akan mengatakan oh hal ini hanya spesifik ya. Artinya gini nih, di tempat pekerjaan keadaan buruk. Ya, lagi susah nih. Tapi dia balik ke kantor, hubungan dengan teman baik. Balik ke rumah, hubungan dengan keluarga baik. Jadi apa yang terjadi di tempat pekerjaan tidak mempengaruhi hidupnya begitu ya. Ya. Jadi dia bilang bahwa kegagalan itu, masa susah itu hanya bisa dikotakin dalam sebuah kotak kecil saja. Sedangkan hidup kita ini seperti kotak besar yang tidak perlu harus dirusakin oleh kotak kecil itu. Nah, sedangkan orang pesimis, dia menganggap ini universal, Pak. Jadi kalau keadaan sulit pandemi, semua akan dia marah. Pulang ke rumah, anaknya dia marah. Pulang ke rumah, istri suami dia marah. Pergi ke kantor, semua dia marah. Karena dia bilang, gara-gara hal yang kecil ini merusak semuanya. Ini seperti
satu nila merusak susu sebelah. Nah, ini seperti begitu. Jadi satu hal kecil jadi besar. Kalau orang optimis, satu hal besar jadi kecil gitu ya. Jadi dia mampu membuat dia mampu melihat masalah itu dengan perspektif yang tepat begitu, Pak ya. Nah, optimis yang terakhir, dia adalah orang yang melihat sesuatu itu externalize ya. Bahwa dia bilang kadang-kadang ada hal-hal yang negatif itu tidak kontrol saya. Saya hanya mau mengontrol apa yang saya mampu kontrol. Market lagi susah, nggak apa-apa. Saya tetap bisa kontrol dong, call customer. Saya bisa kontrol dong, cari produk yang tepat untuk customer, ya kan? Memang market lagi susah ya, tapi saya bisa kontrol hal itu. Hal yang saya tidak bisa kontrol itu bukan urusan saya. Tetapi orang pesimis ini dia merasa market yang susah itu masuk ke badannya dia gitu. Jadi kayak dia ini merasa bertanggung jawab. Dia marah begitu karena dia dilibatkan gitu. Ya padahal bukan urusan dia. Mau Covid datang enggak datang kan kita bukan urusan kita. Ya akhirnya dia membuat dirinya itu seakan-akan bersalah dan tidak bisa maju dan mencari solusi yang lebih baik. Nah, dengan 3 behavior seperti begini, orang optimis akan lebih mudah keluar sebagai pemenang. Betul. Dan tetap realistis ya. Harus realistis. Dan orang pesimis akan lebih susah keluar dari kesulitan karena dia mengikat kakinya dengan cara berpikir yang negatif. Oke, teman-teman, kita udah belajar nih ya. Jadi tadi Padar sudah jabarkan optimis sama pesimis. Kemudian cara kerjanya kayak apa ya, persepsinya seperti apa ya, outputnya jelas beda. So, tune in Monday Morning Motivation. See you.